Selamat pagi Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Rabu 6 Juli tahun 2022. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-8. Demikian sabda Allah. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam bahasa Batak dikatakan, pahotoni idohamu rodi ujung, gabe sohasurahan di arin itu hatta Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat kita membaca tentang kedatangan kembali Kristus dalam kitab 1 Korintus, penting untuk mengingat konteks surat Paulus ini. Jemaat di Korintus adalah sebuah komunitas yang penuh dengan masalah. Ada perpecahan dalam jemaat yang mendukung pemimpin mereka masing-masing. Ada skandal seksual, ada kontroversi tentang daging persembahan untuk berhala, dan banyak lagi. Meskipun komunitas Kristen ini mengalami banyak kegagalan atau disfungsi, dalam 1 Korintus 1 ayat 1-9, Paulus menyebut mereka sebagai orang-orang yang dikuduskan. Paulus kemudian mengingatkan bahwa Allah telah begitu bermurah hati kepada mereka dengan menyediakan karunia-karunia rohani dan menggambarkan mereka sebagai umat yang menantikan kedatangan Kristus kembali. Paulus menekankan kasih karunia Allah dan komitmennya bagi mereka. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, dikatakan dalam ayat 8. Sekalipun iman mereka lemah sebagaimana tampak dalam perilaku dan sikap mereka yang berdosa, kesetiaan Allah kepada mereka dan juga kepada kita meliputi komitmennya untuk menolong umatnya bertumbuh dan diubahkan makin serupa dengan Kristus. Jemaat Kristus, sementara pasal 1 menekankan bahwa Allah dengan kasih karunia-Nya akan meneguhkan jemaat di Korintus sampai kepada kesudahannya, dalam surat yang sama, Paulus menggambarkan kedatangan Kristus dan mendesak jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Pasal 15 ayat 58. Paulus memanggil mereka untuk memiliki keteguhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penantian akan kedatangan Kristus kembali. Terlepas dari banyaknya kesalahan dan kegagalan mereka, Paulus memanggil mereka untuk mengalami transformasi di dalam hidupnya. Saudara di dalam Kristus, membaca 1 Korintus atau surat-surat Paulus lainnya, mau tidak mau, kita akan memperhatikan betapa kuatnya Paulus membahas soal dosa dan disfungsi. Namun, sebagaimana yang ditunjukkan dalam 1 Korintus 1 ayat 8-9, tanggapan Paulus terhadap masalah-masalah yang besar itu selalu dilatar belakangi dengan pengharapan yang besar. Kita dipanggil untuk melakukan bagian kita, sementara Allah dalam kasih karunia-Nya juga terus melakukan pekerjaannya dalam hidup kita. Saudaraku, jemaat di Korintus dalam teks hari ini adalah sebuah contoh sekaligus sebuah penghiburan bagi kita. Kebanyakan kita mungkin pernah mengalami momen disfungsi rohani kita masing-masing. Tetapi kegagalan kita tak seharusnya menjadi fokus utama kita. Sebaliknya, kita dapat melihat kepada Yesus yang tidak hanya membuat rekonsiliasi dengan Allah menjadi mungkin, tetapi juga berkomitmen menolong kita supaya kita dapat menghadap Allah dengan tidak bercacat saat kerajaannya tiba. Puji Tuhan, kesetiaannya lebih besar daripada kegagalan dan kesalahan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kasih-Mu besar bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru ini.
Terima kasih juga atas tuntunan firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa kasih-Mu lebih besar dibanding kesalahan kami. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak Ibu. Kami akan selalu mengingatkan, mari kita tetap dengan setia melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.